Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa beli minyak. Selamat datang di Ekspresi, semoga Smart Viewers bisa menyimak. Halo Smart Viewers, nama aku Radian Mahandia. Aku mahasiswa BIT yang dulu pernah berpengalaman sebagai mentor sekaligus aslep coding. Dan hari ini aku mau berbagi tips untuk gimana caranya survive di kampus sampai kalian lulus ala anak IT. Yang pertama adalah untuk bangun relasi yang baik. Nah, Smart Viewers, punya banyak teman itu penting. Tidak hanya dalam segi pembelajaran, tetapi kita juga bisa menjadikan teman-teman kita sebagai support system kita loh. Sejauh ini, aku bisa aman dan nyaman sampai dengan semester 7 karena bantuan dari teman-teman aku yang saling suportif dan juga saling membantu. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat ya Smart Viewers, bahwa sebagai mahasiswa yang baik, sudah sepantasnya kita menjunjung tinggi collaboration dan juga teamwork. Itu adalah alasan kenapa punya banyak teman itu sangat penting. Tapi, hati-hati juga dengan teman-teman yang toksik. Karena biasanya teman yang toksik hanya akan menghambat kalian aja. Dan gimana cara tahunya kalau misalkan teman kita ada yang toksik? Aku yakin kalian pasti tahu. Nah, yang kedua adalah manajemen tugas dan waktu. Nah, Smart Viewers, tugas biasanya menjadi salah satu hal yang paling berbahaya bagi mahasiswa. Jadi, saran dari aku biar kalian gak lupa sama tugas, yang pertama adalah catat langsung tugas yang diberikan oleh dosen. Yang kedua, gunakan alarm sebagai pengingat kalian untuk mengerjakan tugas. Dan yang ketiga, jangan lupa ngisi absen. Dan untuk mahasiswa BINUS, jangan lupa isi JSLC. Nah, mungkin buat teman-teman di luar sana yang kurang familiar sama apa itu JSLC, JSLC itu artinya adalah Guided Self-Learning Class, yang artinya pendekatan pembelajaran secara mandiri. Dan cara kerja dari JSLC ini adalah, absensi kalian akan terhitung hadir kalau kalian udah mengisi tugas yang disediakan oleh dosen di dalam forum. Jangan sampai kalian lupa ngisi JSLC ya guys, karena kalau kalian gak ngisi, angus juga satu absen di mata kuliah itu. Saran dari aku, kalau misalkan kalian belum bisa ngisi pada saat itu, isi aja dulu forumnya dengan nama dan juga NIM, dan seharusnya absensi kalian akan aman. Tapi jangan lupa juga buat ngerjain tugasnya, nanti yang ada absennya ada, nilainya nggak ada, kan sama aja bohong. Nah, yang ketiga adalah kenali batasan kalian. Nah, Smart Viewers, belajar itu penting. Tapi kenali juga batasan kalian. Jangan kalian terlalu maksain, karena nanti takutnya jadi burnout. Aku mau cerita sedikit nih. Dulu pas aku semester 3, aku dapat mata kuliah coding dan itu susahnya bukan main. Aku belajar pas ujian sampai seminggu dan terkadang sampai harus begadang. Dan karena aku begadang, aku jadi sakit. Dan karena aku sakit, aku jadi nggak bisa ikut ujian deh. Jadi kalau misalkan kalian capek, boleh kok istirahat dulu. Boleh nonton Netflix, boleh rebahan, boleh main game. Tapi kalau misalkan main game, jangan main Valorant ya, karena nanti jatuhnya jadi tambah stres lagi. Nah, sedikit tips coding dari aku. Biasanya aku minta template coding ke dosen atau ke aslep aku, dan aku bakal nyoba ngafalin side by side di monitor aku. Nah, itu kalau di Windows, kalian bisa mencet tombol Windows, habis itu tekan panah kanan atau kiri, dan kalau kalian di Mac, kalian bisa mencet tombol hijau yang ada di atas kanan pop-up window kalian, dan sesuaiin aja orientasinya sesuai kemauan kalian. Nah, kalau kalian udah bisa ngafalin tanpa harus ngeliat template, itu artinya kalian udah bisa untuk ikut ujian. Nah, yang keempat adalah untuk kenali karakter dosen. Nah, terkadang kalau misalkan kita udah belajar semaksimal tenaga, tapi belum mendapatkan hasil yang sesuai ekspektasi, saran dari aku adalah untuk ganti strategi. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, setiap dosen pastinya punya cara ngajar dan cara menilai yang beda-beda. Terkadang kita punya dosen yang suka ngelawak, jadi kita harus ketawain jokesnya. Terkadang kita juga punya dosen yang sangat ingin mahasiswanya untuk aktif di kelas, jadi aktiflah bertanya dan aktiflah berpartisipasi. Di case aku dulu, dosen aku tuh sangat suka untuk menulis jurnal ilmiah. Jadi pas ujian, aku ngehubungin materi jawaban aku dengan materi research beliau, dan surprise dapat nilai yang bagus. Jadi kalian bisa coba tuh. Yang kelima adalah aktif di kegiatan kampus. Nah, di kampus kalian bisa ikut banyak organisasi, UKM, ikut lomba, bahkan jadi panitia. Ini bakal ngebantu kalian untuk ningkatin soft skill sekaligus hard skill kalian. Dan teruntuk kalian yang punya passion ngajar, saran dari aku adalah untuk join aslep atau jadi mentor. Karena selain ini bakal ngebantu kalian ningkatin soft skill dan juga hard skill, ini bakal ngebantu kalian ningkatin portofolio kalian. Jangan sampai portofolio kalian kosong ya guys, karena berdasarkan testimoni dari teman-teman aku, itu bakal nyusahin diri kalian sendiri. Dan kalau di awal aku mulai dengan pantun, di akhir juga aku akan akhiri dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata aku yang salah, jangan lapor polisi.
That's all from me. Thank you.